Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut benar. Jadi kita akan mencari nilai yang titik-titik ini ya, ada dua. Pertama, caranya adalah kamu harus mencari rasio dari bilangan yang diketahui. 8 dan 32 itu kelipatan berapa? Ada yang tahu? Kelipatan 8 ya. Jadi kita bagi pembilang dan penyebut dengan 8. Yang atas dibagi 8, yang 2 dibagi 8 untuk mencari rasionya. 8 dibagi 8 adalah 1 per 32 bagi 8 adalah 4. Nah, baru setelah itu kita mencari nilai yang belum diketahui. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Oke. Harus hafal perkaliannya ya. Kali 5. Ya, dikali 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 5. 1 kali 5 adalah 5 ya. Ini jawaban pertama. Baik, berikutnya adalah 9 nih. 1 dikali berapa yang hasilnya 9? Mudah ya, kali 9. Berarti penyebutnya juga harus dikalikan 9. 4 kali 9 adalah 36. Gitu. Jadi jawabannya 8 per 32 sama dengan 5 per 20 sama dengan 9 per 36. Mudah ya. Nah, latihannya tolong kamu coba soal berikut. Delapan per 12 sama dengan titik-titik per 15 sama dengan 14 per titik-titik. Silahkan dicoba. Baik, sekarang bagaimana cara mengerjakan latihannya? Mungkin masih ada yang bingung ya. Sama saja sih sebetulnya caranya. Kita harus mencari rasio dari bilangan yang diketahui. Nah, 8 dan 12 kelipatan berapa? Kelipatan 4 ya. Berarti pembilang dan penyebut kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 adalah 2. 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, sudah didapatkan rasionya, baru kita mencoba mengisi yang harus kita cari. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Dikali, oke betul, dikali 5. Berarti 2 pun harus dikali oleh angka yang sama, kali 5. 2 kali 5 adalah 10. Oke, tinggal satu lagi ya. Oke, 2 kali berapa yang hasilnya 14? Dikali, betul, 7. 2 kali 7 hasilnya 14. Berarti penyebutnya juga dikali 7. 3 kali 7 adalah 21, sehingga jawabannya 8 per 12 sama dengan 10 per 15 sama dengan 14 per 21. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan senilai.
Pernahkah kamu membeli bala-bala? Bala-bala misalnya satu buahnya harganya berapa biasanya? 500 ya. Satu bala-bala harganya 500. Kalau kamu membeli 2, harganya berapa? 1000. Betul. Kalau kamu membeli 3, berapa harga bala-balanya? 1500. Kalau membeli 5, tinggal dikalikan kan, 5 dikali 500 yaitu 2500. Kalau kamu membeli 10, berarti 5000. Ya, ini adalah contoh perbandingan senilai. Jadi ketika bala-bala yang kamu beli semakin banyak, maka harga yang harus kamu bayar itu semakin besar. Ketika bala-bala yang kamu belinya semakin sedikit, maka harga yang harus kamu bayar semakin sedikit juga. Ini dikatakan perbandingan senilai. Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang ini semakin besar, maka harganya pun semakin banyak. Ketika bala-balanya semakin kecil, harganya semakin sedikit. Dikatakan perbandingan senilai. Oke, sekarang kita coba mengerjakan sebuah contoh tentang perbandingan senilai. Sebuah industri rumah tangga bisa memproduksi 42 bungkus kue dalam waktu 6 jam. Berapa kue yang bisa dihasilkan dalam waktu 120 menit? Apakah ini perbandingan senilai? Kamu harus cek dulu. Semakin lama waktunya, ketika semakin lama waktunya, maka kue yang dihasilkan apakah semakin banyak? Iya, betul ya. Ketika kuenya semakin sedikit yang dihasilkan, apakah waktunya semakin sedikit? Iya, betul. Jadi ini merupakan perbandingan senilai. Merupakan perbandingan senilai. Oke, kita coba ya. Kita coba kerjakan. 42 bungkus kue ini dalam waktu 6 jam. Sekarang berapa kue yang dihasilkan dalam waktu 120 menit? Kalau 120 menit itu berarti berapa jam? Dibagi 60 ya, 2 jam. Oke, kita coba jawab. 42 per X sama dengan 6 per 2. Karena satuannya harus sama, maka kita ambil yang 2. Lalu karena ini perbandingan senilai, maka dikali silang ya, dikali silang. Jadi X dikali 6 sama dengan 42 dikali 2. Sehingga X sama dengan 42 dikali 2 lalu dibagi 6. (42 dibagi 6 adalah 7, 7 dikali 2 adalah 14. Berarti kue yang bisa dihasilkan dalam waktu 120 menit atau 2 jam adalah 14 kue. Gampang ya.